Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Ada informasi menarik jelang pertandingan West Ham United versus Manchester United di akhir pekan ini. Alejandro Garnacho dikonfirmasi bisa tampil di laga ini. Garnacho sendiri sudah absen sekitar 1 bulan lebih untuk membela Manchester United. Sebelum jeda internasional bulan Maret kemarin ia mengalami cedera, sehingga ia harus menepi sejenak untuk memulihkan cedera itu. Namun Garnacho belakangan diketahui sudah kembali berlatih. Jadi banyak yang berspekulasi pemain timnas Argentina itu akan segera comeback. Manajer Manchester United Erik ten Hag baru-baru ini mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Ia menyebut ada peluang bagi Garnacho untuk membela skuad Setan Merah saat menghadapi West Ham United nanti. Sebuah pujian disampaikan David Moyes kepada Erik ten Hag. Ia menilai manajer asal Belanda itu melakukan pekerjaan yang luar biasa bagus di Manchester United. Di mata David Moyes, ten Hag tergolong cukup berhasil di musim pertamanya sebagai manajer Manchester United. Ia menilai tidak mudah untuk meraih apa yang telah dibuat Erik ten Hag bersama Manchester United musim ini. Erik ten Hag berhasil membuat Manchester United semakin dekat kembali ke tempat di mana mereka seharusnya berada, sambung Moyes. Lebih lanjut, David Moyes juga mau ngomentari pertandingan antara West Ham United versus Manchester United yang akan digelar di akhir pekan nanti. Ia menyebut bahwa timnya harus tampil dengan penampilan terbaik mereka jika mereka ingin mencuri poin dari Setan Merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta anak asuhnya untuk fokus penuh menghadapi West Ham United di akhir pekan ini. Ia menilai The Hammers bakal jadi lawan yang sangat merepotkan bagi United. Erik ten Hag enggan menyepelekan The Hammers meski mereka lagi berada di ten yang buruk. Ia menilai di 2 laga sebelumnya West Ham United menunjukkan penampilan yang apik sehingga ten Hag yakin The Hammers bakal menyulitkan timnya. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag juga mewaspadai sosok David Moyes yang saat ini menjadi nahkoda West Ham United. Sang manajer menilai Moyes adalah manajer yang hebat dan kaya pengalaman sehingga ia mampu menyiapkan timnya dengan baik untuk membuat MU merana. Sebuah peringatan diberikan Paul Ince kepada Manchester United. Ia menyebut Setan Merah harus bekerja lebih keras agar posisi mereka di zona Liga Champions bisa tetap terjaga. Paul Ince menilai posisi MU ini masih sangat rawan untuk direbut Liverpool. Paul Ince menyebut kekalahan MU atas Brighton itu merupakan kekalahan yang sangat merugikan Setan Merah. Pasalnya kekalahan itu membuat jarak antara MU dan Liverpool semakin dekat sehingga MU rawan tergusur. Paul Ince menekankan bahwa Manchester United tidak boleh terpeleset lagi saat menghadapi West Ham di akhir pekan nanti. Jika Setan Merah terpeleset, maka Liverpool bahkan semakin terpacu untuk menggusur MU dari peringkat keempat. Berdasarkan jadwal final Piala FA yang dirilis, duel Manchester United versus Manchester City akan digelar di Wembley Stadium, London pada Sabtu 3 Juni 2023 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan final Piala FA melawan tim tetangga, Manchester United dihantam kabar buruk. Kabar buruk tersebut yakni badai cedera yang tidak kunjung usai mendera Manchester United menjelang akhir musim. Bahkan sejumlah pilar utama MU harus menepi dan berkutat dengan proses pemulihan.
Kini pelatih Manchester United Erik ten Hag memastikan Lisandro Martinez bakal absen melawan pertandingan final Piala FA melawan City. Martinez sebelumnya mengalami cedera dalam leg pertama babak perempat final Liga Eropa melawan Sevilla. Diketahui sejak datang pada musim panas lalu, Lisandro Martinez menjadi pemain andalan di sektor pertahanan Setan Merah. Pemain timnas Argentina itu telah bermain sebanyak 45 kali di musim ini. Dilansir dari laman resmi Manchester United, Erik ten Hag menyebut bahwa Martinez tidak memiliki peluang comeback di partai final itu. Sementara Rafael Varane juga mengalami cedera di pertandingan yang sama. Namun Rafael Varane diperkirakan kembali pada bulan Mei ini. Anthony tidak kunjung menunjukkan performa konsisten bersama Manchester United. Menurut Teddy Sheringham, jika yang menjadi manajer adalah Sir Alex Ferguson, Anthony tidak akan masuk dalam rencana utama Setan Merah. Erik ten Hag terus membela anak asuhnya saat masih di Ajax Amsterdam tersebut. Namun ia tidak bisa membendung arus kritik yang ditunjukkan kepada Anthony. Dia dinilai belum tampil konsisten dan sesuai ekspektasi saat dibeli. Saya antusias akan mendengar apa pendapat Ferguson tentang Anthony, buka Teddy Sheringham. Saat kami bermain melawan winger seperti Anthony, Fergie akan bilang mereka sedikit mendesis. Dia winger yang cepat, bisa hilang dari permainan dan melakukan trik yang tidak dibutuhkan. Akan tetapi dia bikin gol ajaib. Anthony bukan tipe pemainnya Ferguson. Dia menyukai winger yang lebih konsisten daripada Anthony, tegasnya. Teddy Sheringham memang mengkritik Anthony, akan tetapi Teddy Sheringham tetap melihat winger 23 tahun tersebut punya potensi. Sheringham meyakini Anthony masih bisa tampil lebih baik lagi dengan syarat mau belajar layaknya Cristiano Ronaldo. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas belanja Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah kini dilaporkan tertarik membajak Fikayo Tomori dari AC Milan. Laporan Calcio Mercato mengklaim bahwa MU ingin merekrut Tomori untuk memperkuat lini pertahanannya. Di musim panas nanti, MU terancam mengalami eksodus bek tengah. Ini disebabkan Phil Jones, Eric Bailly, dan Axel Tuanzebe bakal dilepas oleh MU. Sementara Maguire juga dikabarkan ingin cabut dari Old Trafford. Jadi MU terancam kekurangan bek tengah. Menurut laporan tersebut, MU melihat Tomori sebagai kandidat yang ideal untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Secara performa, Tomori dinilai cukup oke. Apalagi performanya tergolong konsisten saat membela AC Milan. Selain itu, Tomori juga punya pengalaman bermain di Inggris. Jadi ia diyakini tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan kerasnya Premier League. Bek timnas Inggris itu dikabarkan hanya boleh pergi dengan tebusan sekitar 60 juta euro di musim panas nanti. Manchester United nampaknya akan memenangkan perburuan tanda tangan Gabri Veiga. Real Madrid dilaporkan mundur dari perburuan pemain Celta Vigo tersebut. Menurut laporan Picajes, pihak Celta Vigo sudah menginformasikan kepada Manchester United dan Real Madrid bahwa harga Veiga sudah ditentukan. Mereka mematok harga sang gelandang di angka 40 juta euro. Ini disesuaikan dengan klausul rilis dalam kontrak sang gelandang. Real Madrid dikabarkan enggan membayar semahal itu untuk jasa Veiga. Jadi MU kini terdepan untuk merekrut jasa sang gelandang. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan niatan Manchester United untuk merekrut Alexis Mac Allister. Namun ia menyebut bahwa Setan Merah punya satu kendala sehingga mereka belum bisa merekrut sang gelandang. Fabrizio Romano memastikan bahwa MU benar-benar berminat untuk merekrut Mac Allister di musim panas nanti. Ten Hag diklaim menyukai sang gelandang. Ia percaya pemain timnas Argentina itu bakal meningkatkan performa MU. Itulah mengapa sang manajer sudah meminta manajemen MU untuk mengamankan jasa Mac Allister di musim panas nanti. Romano juga menyebut bahwa MU saat ini belum bisa bergerak merekrut Allister atau target transfer lainnya. Ini disebabkan belum ada kejelasan mengenai kepemilikan MU. Hingga saat ini belum jelas siapa pemilik baru MU atau apakah keluarga Glazer tetap menjadi pemilik MU. Ketidakpastian ini membuat manajemen MU tidak punya pegangan terkait berapa dana transfer yang bisa mereka gunakan.
Jadi situasi ini membuat MU berpotensi gagal mendapatkan McAllister. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp nampaknya menyerah dalam perebutan zona Liga Champions musim depan. Klopp mengaku Liverpool tidak punya peluang dalam konferensi pers jelang laga melawan Brentford pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Jurgen Klopp mengaku sudah menghitung peluang Liverpool untuk lolos ke zona Liga Champions musim depan. Jurgen Klopp melihat bahwa timnya tidak ada punya peluang andai para pesaing Liverpool mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Meskipun belum pasti, Klopp menilai ada dua pesaing terberat Liverpool dalam perebutan zona Liga Champions. Dua tim itu adalah Brighton dan MU yang baru saja bertarung pada Jumat malam. Dalam hitungan Klopp, MU jauh lebih unggul dengan koleksi 63 poin dan menyimpan satu laga lebih banyak dari Liverpool. Sementara Brighton yang sedang tampil gemilang bisa mengejutkan jika menyapu bersih 6 laga tersisa. Melihat perhitungan tersebut, Klopp nampaknya sudah pesimis dengan tujuan 4 besar. Klopp akhirnya memutuskan untuk mengubah haluan Liverpool untuk finish di posisi setinggi mungkin saat ini. Papan atas Premier League musim ini menampilkan persaingan panas dengan selisih poin yang cukup berdekat. Klopp bahkan merasa Liverpool bisa saja kehilangan tempat di zona Liga Eropa andai lengah di laga melawan Brentford.